Bos Honda bangga, Veda Ega Pratama kuasai Free Practice 1 Red Bull Rookies Cup Jerman 2025. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dalam sesi latihan bebas pertama, Free Practice 1, yang digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, Jumat 11 Juli, Veda tampil dominan dan berhasil mencatatkan waktu tercepat, mengungguli dua pesaing terdekatnya, David Gonzalez dan Guillem Planquez. Prestasi ini disambut penuh rasa bangga oleh pihak PT Astra Honda Motor, AHM, yang menjadi pembina karir Veda sejak awal. Bos Honda menyebut performa anak didiknya tersebut sebagai hasil kerja keras dan bukti perkembangan pesat yang ditunjukkan Veda dalam beberapa pekan terakhir. Kami sangat bangga. Veda menunjukkan konsistensi luar biasa. Ini hasil kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, ujar salah satu petinggi AHM dalam keterangan resminya. Hasil apik di Sachsenring ini menjadi lanjutan dari penampilan gemilang Veda di seri sebelumnya di Red Bull Rookies Cup Mugello 2025, yang digelar 2 pekan lalu di Italia. Saat itu, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut sukses meraih kemenangan ganda alias double winner pada race 1 dan race 2. Di race 1, Veda mengalahkan David Gonzalez dan Giulio Pugliese dalam pertarungan ketat, lalu melanjutkannya dengan kemenangan dramatis di race 2 lewat adu cepat hingga garis finish, unggul hanya 0,011 detik dari pembalap Malaysia, Hakim Danish. Hasil ini menjadi titik balik bagi Veda yang sebelumnya belum tampil maksimal di awal musim. Kini, ia menduduki posisi ketiga dalam klasemen sementara, dengan total 92 poin, menempel ketat dua pemuncak klasemen, Hakim Danish, 148 poin, dan Brian Uriarte, 116 poin. Menghadapi seri Jerman yang berlangsung akhir pekan ini, Veda mengaku sangat percaya diri. Hasil FP1 menjadi indikasi bahwa ia siap bersaing merebut podium tertinggi kembali, seperti yang ia lakukan di Mugello. Setelah hasil luar biasa di Mugello, saya datang ke Jerman dengan kepercayaan diri tinggi. Sachsenring bukan trek yang mudah, tapi saya merasa nyaman dan siap memberikan yang terbaik, ujar Veda kepada media seusai sesi latihan. Ia menambahkan, fokus utamanya adalah mempertahankan konsistensi dan memaksimalkan setiap kesempatan di lintasan. Target saya jelas, tampil maksimal dan kembali finish di podium. Kalau bisa, juara, tegasnya. Keberhasilan Veda memuncaki FP1 juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Honda. Program pembinaan pembalap muda yang dilakukan melalui AHRT, Astra Honda Racing Team, kembali menunjukkan hasil nyata di kancah internasional. Veda adalah contoh nyata dari pentingnya pembinaan jangka panjang. Dari kejuaraan nasional, Asia, lalu Eropa, dan sekarang bersaing di ajang bergengsi dunia seperti Red Bull Rookies Cup, jelas Bos Honda. Pihak AHM pun memastikan dukungan penuh terhadap karir Veda, baik dari sisi teknis, mental, maupun manajemen balap. Mereka percaya bahwa dengan proses yang tepat, Veda bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang menembus Moto3 hingga MotoGP. Tak hanya dari tim, apresiasi juga datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pengusaha dan sponsor lokal Juragan 99, Gilang Widya Pramana, yang menghadiahi Veda bonus sebesar Rp100 juta atas kemenangan double di Mugello. Dukungan ini dianggap sangat penting untuk menumbuhkan semangat juang Veda yang masih berusia 16 tahun. Mentalitas juara, ketekunan dalam berlatih, serta keberanian mengambil risiko di lintasan menjadi ciri khas Veda yang kini diakui di panggung balap Eropa. Berikut hasil sesi Free Practice 1 Red Bull Rookies Cup Jerman 2025. Posisi nama pembalap negara waktu. 1 Veda Ega Pratama Indonesia tercepat. 2 David Gonzalez Spanyol 0,247 detik. 3 Guillem Planquez Prancis 0,392 detik. Sesi ini menjadi dasar penting untuk strategi tim menjelang balapan utama yang akan digelar Sabtu dan Minggu. Sachsenring dikenal sebagai sirkuit teknikal dengan 13 tikungan dan karakter lintasan yang menantang secara fisik serta mental. Dengan modal catatan waktu terbaik dan kepercayaan diri tinggi, Veda menatap race day dengan tekad kuat. Ia menyatakan siap bertarung habis-habisan demi membawa nama Indonesia kembali ke podium. Saya akan terus fokus. Balapan nanti pasti ketat, tapi saya siap.
Dukungan dari tim, keluarga, dan semua orang Indonesia jadi semangat buat saya, tutupnya. Prestasi Veda Ega Pratama di FP1 Red Bull Rookies Cup Jerman 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang bisa bersinar di ajang balap dunia. Dengan dukungan penuh dari Honda dan hasil manis dari Mugello, Veda kini menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara musim ini. Masyarakat Indonesia pun kini menantikan kiprah sang bintang muda dalam Race 1 dan Race 2 Sachsenring, berharap lagu kebangsaan kembali berkumandang di podium tertinggi. Valentino Rossi dalam membina karir Veda Ega Pratama setelah performanya gemilang di Red Bull Rookies Cup Mugello 2025. Minggu, 22 Juni 2025, menjadi hari bersejarah bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, ketika ia meraih 2 kemenangan beruntun, double winner, di seri keempat Red Bull Rookies Cup yang digelar di sirkuit Mugello. Penampilan gemilang ini bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi juga menarik perhatian legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dilaporkan siap membuka pintu VR46 Academy untuk sang pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut. Pada balapan pertama di Mugello, Sabtu malam tanggal 21 Juni 2025, Veda memulai dari posisi kedua dan sejak tikungan pertama memimpin kelompok yang serempak, melakukan duel sengit dengan 18 pembalap lainnya. Ia akhirnya melaju sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 26 menit 31,484 detik, unggul tipis 0,071 detik dari David Gonzalez. Di balapan berikutnya, Minggu siang tanggal 22 Juni, Veda kembali start dari posisi kedua dan sempat terkoreksi hingga urutan ke-8. Namun gigih dan menunjukkan mental baja, ia kembali menerjang ke depan, hingga akhirnya menaklukkan pimpinan klasemen sementara, Hakim Danish, dalam duel yang sangat dramatis berakhir foto finish hanya berselisih 0,011 detik. Atas kemenangan itu, lagu kebangsaan Indonesia berkumandang tepat di sirkuit legendaris yang juga dikenal sebagai markas kemenangan Rossi. Prestasi luar biasa ini langsung menjadi perbincangan, tidak hanya di media nasional seperti Anta, tetapi juga sampai ke panggung internasional. Pengamat balap, termasuk dari Red Bull Rookies Cup, menyebut performa Veda sebagai balapan dramatis yang menunjukkan determinasi dan kualitas seorang calon juara. Aksi ini pun membuat Valentino Rossi, pemilik dan pendiri VR46 Academy, menyatakan bahwa dia tertarik untuk menjadikan Veda sebagai bagian dari akademi. Rossi diwartakan percaya Veda memiliki potensi luar biasa dan mental yang dibutuhkan untuk meniti karir balap di level lebih tinggi. Sebelumnya, akademi ini sempat-sempat tidak menerima murid baru karena fokus membina para alumni yang sudah ada. Tetapi langkah Veda membuka peluang baru bagi generasi pembalap Asia Tenggara dan Indonesia. Program Akademi Asuhan Valentino Rossi tidak semata-mata training riding, melainkan paket pembinaan menyeluruh. Mereka dibekali latihan fisik dan mental bersama pembalap-pembalap senior VR46, termasuk flat track, latihan juga di range dan sirkuit seperti Misano dan Mugello. Pembinaan personal, mulai dari fitness, mental coaching, hingga manajemen sponsor dan bahasa Inggris. Rossi selama ini terkenal tidak hanya sebagai mentor di track, tapi juga pengarah karir untuk rider muda. Akses tim dan jaringan global MotoGP, terbukti oleh keberhasilan alumni seperti Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi yang kini tampil di kelas utama. Walau sempat berhenti menerima talenta baru karena tujuan akademi fokus memperkuat koneksi internal, keberhasilan Veda di Mugello disebut membuka kembali pintu seleksi bagi talenta luar Eropa, terutama Asia. Peluang bergabung di VR46 Academy memberi Veda akses ke fasilitas top dan pembinaan sistematis, layaknya pembalap Eropa. Namun tantangan berat menantinya. Adaptasi lingkungan, pindah ke Eropa atau Mugello Misano untuk latihan reguler, jauh dari keluarga di Yogyakarta. Persaingan ketat, dengan talenta Italia dan Spanyol yang sudah lama dibina. Ekspektasi tinggi, bergabung dengan Rossi berarti dipantau untuk promosi ke Moto3. Moto2, hingga potensi ke MotoGP. Meski berat, kemenangan Mugello menunjukkan Veda siap menghadapi tekanan. Ia disebut terus belajar dari pengalaman latihan bebas, sesi kualifikasi, dan manajemen balapan sebelum akhirnya keluar sebagai juara. Masyarakat Indonesia,
terutama fans balap dan komunitas otomotif, menyambut hangat kabar ini. Berita kemenangan Veda dibarengi dengan kabar sponsor dan korporasi lokal siap memberi dukungan finansial, termasuk bonus dari JM99 yang konon mencapai ratusan juta rupiah setelah kemenangan Mugello. Para fan pun berharap prestasi ini bukan sekadar klimaks, tetapi pijakan awal bagi Veda untuk menembus dunia balap kelas berat MotoGP, meneruskan jalan yang dicita-citakan para pembalap nasional sebelumnya. Prestasi Veda Ega Pratama meraih 2 podium juara di Red Bull Rookies Cup Mugello 2025 adalah momentum besar. Lebih dari sekadar kemenangan, prestasi ini membuka pintu ke VR46 Academy, pintu gerbang karir di level MotoGP, atas perhatian langsung dari Valentino Rossi. Jika bergabung, Veda bukan hanya jadi simbol kebanggaan Indonesia, tapi juga bukti bahwa talenta muda Asia bisa dididik berkembang di pusat balap Eropa. Tinggal bagaimana ia mempertahankan performa, adaptasi di akademi, dan konsistensi di sirkuit internasional. Mari nantikan apakah The Doctor benar-benar akan mewujudkan bimbingannya kepada Veda, dan apakah Veda Ega Pratama akan menjadi kandidat rider Indonesia pertama di kejuaraan dunia Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Veda Ega Pratama tetap juara Red Bull Rookies Cup 2025 di Jerman usai raih double winner di Mugello. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kian menunjukkan tajinya di kancah balap internasional. Setelah mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih double winner di ajang Red Bull Rookies Cup 2025 di Mugello, Italia, Veda kini menatap peluang besar untuk merebut gelar juara di seri berikutnya yang akan digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, pada 12-13 Juli mendatang. Veda, yang baru berusia 16 tahun, tampil impresif sepanjang akhir pekan di Mugello, menumbangkan rival-rivalnya dari Eropa dan Amerika Latin. Dengan 2 kemenangan beruntun di Italia, ia kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara, mengumpulkan total 92 poin. Dalam race 1 yang digelar Sabtu kemarin, Veda memulai balapan dari posisi kedua. Ia tampil konsisten sepanjang balapan, mempertahankan kecepatan dan ritme di tengah tekanan dari pembalap Spanyol, David Gonzalez. Veda akhirnya berhasil menyentuh garis finish pertama dengan selisih hanya 0,071 detik. Kemenangan tersebut memberi suntikan semangat besar untuk race 2 yang digelar minggu lalu. Skenario yang hampir serupa terjadi, Veda kembali start dari posisi kedua, namun sempat turun ke posisi 4. Perlahan tapi pasti, ia kembali merangkak ke depan dan bersaing ketat dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Drama terjadi di tikungan terakhir. Veda melakukan manuver berani dan berhasil menyalip Danish di detik-detik terakhir. Ia mengamankan kemenangan kedua hanya dengan margin 0,011 detik, salah satu kemenangan paling tipis dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Meski berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut, Veda tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam keterangannya kepada media setelah balapan, Veda menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih harus banyak belajar. Masih banyak yang harus saya tingkatkan, seperti teknik pengereman dan cara membawa motor di beberapa tikungan. Saya ingin terus berkembang di setiap seri, ujar pembalap asal Yogyakarta itu. Kemenangan Veda di Mugello pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Juragan 99, Gilang Widya Pramana, yang memberikan bonus 100 juta untuk memotivasi sang pembalap muda. Tak hanya itu, pencapaian ini juga menjadi sorotan media balap dunia dan penggemar motorsport di Indonesia. Kini, tantangan berikutnya telah menanti. Seri kelima Red Bull Rookies Cup akan digelar di Sachsenring, sirkuit teknikal yang terletak di Jerman bagian timur. Trek ini dikenal memiliki karakter unik, dengan banyak tikungan sempit dan perubahan elevasi yang tajam. Berbeda dengan Mugello yang cepat dan mengalir, Sachsenring lebih menuntut teknik pengereman dan kontrol motor yang presisi. Veda dan timnya pun sudah mulai mempersiapkan strategi dan setting motor agar sesuai dengan karakter lintasan. Di Sachsenring nanti, kami harus fokus pada suspensi dan kontrol akselerasi keluar tikungan. Ini akan jadi ujian penting untuk Veda, ujar salah satu anggota tim pelatih Veda. Dengan tambahan 50 poin dari 2 kemenangan di Mugello, Veda kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025.
Ia hanya terpaut 24 poin dari peringkat kedua, Brian Uriarte, dan 56 poin dari pemimpin klasemen, Hakim Danish. Meski selisih cukup jauh, peluang Veda untuk mengejar masih terbuka lebar. Masih ada 5 seri dan 10 balapan tersisa hingga akhir musim. Jika Veda mampu mempertahankan performanya dan konsisten naik podium, ia bisa menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Semua masih mungkin. Kami akan mencoba meraih poin maksimal di Sachsenring, dan setelah itu kita lihat peluangnya, kata Veda optimistis. Penampilan impresif Veda tak luput dari perhatian para rivalnya. Hakim Danish, yang dikalahkan 2 kali oleh Veda di Mugello, mengakui keunggulan pembalap Indonesia itu. Saya sudah berusaha maksimal, tapi Veda sangat kuat terutama di tikungan akhir. Dia layak menang, ucap Danish usai race 2. Sementara itu, Brian Uriarte menyebut kehadiran Veda menambah warna kompetisi tahun ini. Dia sangat cepat dan cerdas dalam membaca jalannya balapan. Dia akan jadi rival berat di Sachsenring, ujarnya. Kesuksesan Veda di Mugello menjadi sorotan nasional. Banyak yang berharap Veda bisa menjadi pionir pembalap Indonesia di ajang Grand Prix seperti Moto3 dan Moto2 di masa depan. Dukungan dari AHM, Astra Honda Motor, dan berbagai sponsor lokal juga menjadi fondasi penting dalam perjalanan karirnya. Direktur AHM Racing, Andi Wijaya, menyebut Veda sebagai hasil nyata dari program pembinaan balap jangka panjang yang mereka jalankan. Kami sangat bangga dengan capaian Veda. Ini membuktikan bahwa pembalap Indonesia punya kapasitas untuk bersaing di level tertinggi, ujarnya. Menatap Sachsenring, Veda Ega Pratama membawa modal penting, momentum positif, kepercayaan diri tinggi, dan dukungan penuh dari tim. Jika ia mampu mengulangi performa apik seperti di Mugello, bukan tidak mungkin Veda bisa kembali naik podium, bahkan memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen. Apakah Veda bisa menjadi juara Red Bull Rookies Cup 2025? Jawabannya akan mulai terjawab di Sachsenring akhir pekan ini.